Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini merupakan hari yang penuh sukacita karena kita masih boleh bersama dengan firman Tuhan dalam renungan harian kita. Dan terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, bagi Paulus sang rasul menjadi pengikut Kristus itu harus terlihat dari sikap hidup. Menjadi pengikut Kristus seharusnya membuat orang mengambil sikap dan keputusan. Mengikut Kristus mewajibkan setiap orang menyatakan hidupnya seperti apa. Tidak ada keraguan-raguan, abu-abu, tetapi pasti dan jelas. Itulah yang disampaikan Paulus dalam renungan hari ini. Ia berkata, "Jangan kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya." Kolose 3 ayat 9. Saudara-saudara, inilah pemahaman yang sangat jelas dari Paulus tentang bagaimana orang yang sudah di dalam Kristus. Bagi Paulus, karena Yesus telah mati oleh dosa, tetapi kemudian dosa telah ditaklukkan melalui kebangkitannya. Itu artinya kematian telah ditaklukkan. Dosa sudah dikalahkan. Dengan demikian dosa dan kematian tidak lagi berkuasa. Oleh karena itu sebenarnya dosa dan kematian tidak berkuasa lagi dalam hidup orang percaya. Ketika hidup dikuasai dosa, kejahatan dan keserakahan akan berkuasa, kebencian dan permusuhan akan terjadi, kecemburuan dan kedengkian merajalela, dan kebohongan dan dusta akan menjadi hal biasa. Karena itulah Paulus menasihatkan orang-orang Kolose dan orang-orang percaya sekarang ini agar menanggalkan manusia lama, yaitu segala keinginan duniawi. Perilaku duniawi harus ditinggalkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, kata Paulus ke jemaat di Roma. Saudara-saudara, karena itu bagi orang percaya bahwa begitu masuk dalam kehidupan bersama Kristus, itu akan memperbaharui seluruh pemahaman, tindakan, dan perbuatan. Hidup sudah berubah. Hidup diubah oleh Kristus. Hidup yang sudah diubahkan adalah hidup yang meninggalkan cara, metode yang selama ini hanya berpusat pada diri sendiri, sekarang berpusat pada Kristus. Hidup yang dulu yaitu ada dusta, kebohongan harus ditanggalkan, menjadi hidup dan dalam kebenaran dan ketulusan. Benar dalam arti benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab kebenaran dunia sering hanya sebatas menurut kebiasaan. Dunia sering membuat kebenaran hanya karena sudah berulang-ulang dilakukan. Ukuran kebenaran ditetapkan dengan standar bersama, kesepakatan bersama. Itulah tantangan yang sering kita hadapi. Kata-kata itu kan sudah biasa. Karena sudah biasa dilakukan bisa benar, walaupun sebenarnya itu salah. Namun bagi orang percaya hari ini kebenaran itu haruslah kebenaran dari Tuhan, karena di sana tidak ada dusta, kepura-puraan, sandiwara. Tetapi di sana ada sukacita, damai, dan kebaikan. Saudara-saudara, begitu kita membuka mata bangun dari tidur hari ini, ada tanya yang bergaung, siapakah yang menjaga kita pada saat kita tertidur? Dan siapakah yang menghantar hingga kita terjaga? Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Adanya langit, gunung, lautan, matahari, bintang, nafas kehidupan. Itu adalah pertanda bagaimana Tuhan memberikan apa saja yang perlu untuk orang percaya. Itulah cara Tuhan memelihara ciptaannya. Betapa kasihnya tidak terselami, anugerahnya tidak tersembunyi. Hidup kita hanyalah sebagian kecil dari rangkaian panjang rencana Tuhan yang besar. Amin.